Alhamdulillah kita sampai di Masjid Al-Iman, Jalan Gunung Semeru, Gunung Panggilan Padang dekat Sematika. Soalnya gerakan suruh berjemaah merupakan program dari Bapak Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Dr. Anus Gatot Trisuyanta MSI CSFA. Semoga didukung dari lapisan masyarakat. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kapolda Sumbar Brigjen Pol Bapak Solihin SIK MH CSPHM. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus masjid Al-Iman Bapak Jayadisman Sarjana Hukum dan para pengurus dan jemaah masjid Al-Iman. Kami sampaikan juga bahwa kenapa Polda Sumbar mengadakan gerakan subuh berjamaah, Pak. Kita kembali lagi bahwa kita sebagai muslim mengajak sama-sama dari subuh dan Selanjutnya sehari yang ketiga yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kompol Safrizan. Kepada Al-Ustaz untuk tempat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Bapak Tuncebu, sungguh banyak kayu diriku, tempik pasaran burung balang. Jawablah salam dari aku, salam kemuliaan orang beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahyana ba'da ma'amatana wa ilayhi nusur. Alhamdulillahilladzi radda alayya wujudul jasad
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Atas mana jalan kala sami'tu Rasulullah SAW khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahu azim sadaqallahu Rasulullah. Yang sama-sama dihormati Bapak Wakil Polda Sumatera Barat, Brigadir Jenderal Polisi Solihin SIK MH CS PHM. Yang terhormati Bapak Kapolresta Padang AKBP Afri Wibowo. Yang terhormati juga pejabat pertama pendukung kegiatan Dirdimas Polda Sumatera Barat dan jajaran yang hadir. Yang terhormati juga Ketua Masjid Al-Iman Pak Ustaz Mukarram Jaya Isman Esa MKN. Terhormati juga Wakil Ketua Masjid Al-Iman Pak Ustaz Firdaus dan seluruh pengurus Masjid Al-Iman Gunung Padilun. Terhormati juga Kasat Dimas Kota Padang, Kasat Lantas, Kapolsek Padang Utara, Penguasa Wilayah AKP Yuliadi. Yang dihormati tentunya Polisi Remaja Sahabat Kapolda. Yang terhormati tentunya para guru kami, orang tua kami, nenek mama, alim ulama, jadi pandai seluruh bentang dalam negari, kapai sampai batanyo, kapulang sampai babarito. Sarato kundukan uang kami limpapi rumahan gadang, sumaraan jauh rumahan tinggi. Kalau lapar minta nasi, kalau awi minta air. Lagi bro. Alhamdulillah. Yang kami hormati tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat sidang jamaah subuh Masjid Al-Iman yang dirahmati Allah SWT. Bersyukur kepada Allah, berucap alhamdulillah. Kita selaku umat Rasulullah tidak bosan ucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga risalah yang beliau tinggalkan yakni Al-Quran dan Sunnah sama-sama kita mentadaburinya, sama-sama kita mempelajarinya sehingga menjadikan tuntunan kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menurunkan Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dan dari petunjuk-petunjuk itu mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tapi berbahagia, maka semacam ini kita beri judul kajian subuh kita hari ini, mempelajari Al-Quran, memahaminya, membuka tabir kebenaran. Dengan mempelajari Al-Quran, memahaminya, membuka tabir kebenaran bahwa keimanan yang kita miliki, agama Islam yang kita yakini ini menghantarkan kemampuan kita berpikir sesuai dengan logika akal sehat. Jadi keimanan kita miliki tidak bertentangan dengan logika akal sehat. Kenapa? Karena dari petunjuk-petunjuk itu, dari Al-Quran itu, zalikal kitab
kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalam kitab suci Allah. Petunjuk bagi Allah yang bertakwa. Jadi kita orang yang beriman meyakini tidak ada keraguan apapun isi Al-Quran ini. Sebanyak 30 juz, 114 surat, 6.606 ayat lebih. Kalau kita memahaminya, apapun isinya, mungkin cocok dengan pikiran kita diterima. Ada yang tidak mampu lebih kita memahaminya, maka kita wajib menerima, wajib mengakui, wajib kita mempercayainya. Bagaimana bahagia? Di awal kita bacakan sebuah firman Allah di surah Al-Araf ayat 9 Quran 6. Boleh Bapak Ibu jamaah cek nanti terjemahannya. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan keberkahan dari langit turun ke bumi, dari bumi keluar. Apa itu? Dari langit Allah turunkan hujan, dari bumi dan menjadi tumbuh-tumbuhan, sehingga kita dapat menikmati makanan dan segala macam. Bagaimana bahagia? Jadi pertanyaan buat kita, bertanya ke diri masing-masing. Tidak usah lihat teman di samping kiri kanan. Nanti jaga kita sok suci mana nanti jaga orang teman kita. Tanya diri sendiri, jawab sendiri. Sudahkah diri saya beriman dan bertakwa? Kalau masa sudah, tanya lagi bagi yang suami. Sudahkah suami saya beriman dan bertakwa? Bagi yang istri, tanya istrinya. Sudahkah istri saya beriman dan bertakwa? Punya anak, sudahkah anak-anak saya beriman dan bertakwa? Punya menantu saya sudahkah beriman dan bertakwa? Punya cucu, sudahkah cucu saya beriman dan bertakwa? Saya punya saudara-saudara saya, tetangga-tetangga saya, sudahkah beriman dan bertakwa? Kita cukup bangga kepada jamaah yang hadir di majelis iman ini. Kami yakin bahwa mereka semuanya sudah beriman dan bertakwa. Hadir jamaah subhanallah Allah, kita melanjutkan. Kalau demikian berbahagia, kalau seandainya kita menemukan ada di antara saudara-saudara kita, mungkin anak, menantu, suami, istri, keluarga kita tidak melaksanakan perintah Allah, ini sesungguhnya kemaksiatan nyata dilakukan. Kenapa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat kita lakukan itu akan mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Lalu kita diamin saja. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 78, 79. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Apa kata Allah? Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain
tidak melarang tindakan munkar yang mereka berbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka berbuat itu. Mereka satu sama lain tidak melarang tindakan munkar yang mereka berbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa selalu mereka berbuat. Bapak Ibu hadirin berbahagia, Allah menasihati kita, Allah mengingatkan kita, seandainya ada sebuah perbuatan maksiat, lalu kita tahu, kita melihat, kita mendengar, lalu kita diamin, kita biarkan saja, kita tidak peduli, lalu kita beranggap-anggapnya sendiri. Itu kan urusan ustaz, nanti memberikan ceramah buat dia, atau nanti mungkin tugas keamanan yang akan memberikan penangkapan tindakan memacam badannya. Lalu kalau begitu, berarti tugas maksiat dan berat itu hanya ustaz saja, hanya tugas saja? Tidak. Allah katakan, ini kewajiban kita adalah hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Jadi kewajiban umat Islam. Bapak Ibu berbahagia, maka itu jangan bangga kita dengan ibadah salat yang telah dilakukan berjemaah di masjid. Waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'rafi'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, ruku bersama-sama ruku. Betul. Bagaimana kalau kita sudah salat? Apakah salat sudah ruku bersama-sama? Kalau belum disuruh dia sampaikan. Bapak-bapak pernah menyampaikan tadi, kok ada ya di negeri kita Sumatera Barat dikenal dengan orang Minangkabau, istilahnya ada syarat-syarat tadi kita pula syarat menata dan memakai. Kok ada balapan lihat kita lihat tadi? Kok ada tawuran? Kok bisa terjadi? Kok ada pelaku terlibat memakai barang haram, narkoba, minum memabukan? Kok ada pelaku perzinahan, perselingkuhan, pencurian, penipuan, penganiayaan, perampokan dan pembunuhan? Kenapa terjadi? Dan seks menyimpang LGBT, kenapa terjadi? Sementara kita orang Minangkabau, seyogianya menjadi etalase, menjadi contoh perilaku yang terbaik yang ada di Indonesia, akan ditiru oleh provinsi-provinsi lain, bahkan ditiru oleh masyarakat dunia. Hebatnya orang Sumatera Minangkabau. Kenapa? Memiliki pesawat. Ada misalnya syarat pesani kita ulang. Syarat mengatur ada memakai. Syarat itu bukan syarat itu perjalanan, tapi syarat. Berarti itu peraturan, berarti undang-undang. Maka undang-undang peraturan Minangkabau adalah Al-Quran dan hadis sunnah. Saya harus menjadikan apa itu bukan dinas petunjuk besar dan petunjuk yang dipahami menghantarkan dia mampu membedakan ini yang boleh, ini yang tidak. Maka dia bilang, maka bertakwa. Apa takwa itu? Seluruh perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah dijauhi, petunjuk diikuti. Apabila demikian maka terjadilah kita manusia memahami firman Allah secara baik. Sebelum kami akhiri kuliah subuh kita ini, kita tambah satu lagi firman Allah. Lalu bagaimana caranya? Seandainya memang ditemukan ada orang Minang seandainya dicontoh, ternyata tidak menjadi contohnya, ternyata terlibat kemaksiatan, maka untuk itu kita yang sudah beriman bertakwa ini ada kewajiban kita. Apa kata Allah? Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segala orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari munkar. Dan mereka itu orang yang beruntung.
Hendaklah ada di antara kamu sekolah orang yang menyeru kebaikan, mengajak amal ma'ruf, mencegah kemungkaran. Mereka yang beruntung. Siapa yang beruntung itu? Sesungguhnya dikenal di Minangkabau. Tunggu tiga saudara. Aduh ini mama, aduh alim ulama, aduh cik pandai. Caranya Nenek Mamat mengambil surah Al-Imran tempat ini. Jadi seorang itu nenek Mamat tadi, alim ulama tadi, cerita paling tadi, menyerukan kebaikan, mencegah kemungkaran, tidak dibiarkan. Kini apa yang terjadi? Viral di kota-kota di Padang ini, di Sumatera Barat ini terjadi balap liar. Apa nggak ngeri kita? Ada rumah sakit, orang sakit, dia balap biasa. Apalagi tawuran. Kemarin viral lagi ada kejadian di sebuah SLTA, ada kelas 1 bisa melahirkan dalam kelas. Bayangkan, SLTA 1 SMA melahirkan kelas. Ini kan pertanyaan, bagaimana nenek mama, ulama, orang tua, adik kakak, apa tidak tahu bahwa ada keluarga kita yang hamil? Ini kan pembiaran. Maka ini terjadi nanti kalau tidak kita segera berubah begitu. Maka itu bisa nanti kita semasa diazab oleh Allah SWT. Bagaimana bahagia karena waktu berbatas kita, tragedi demikian dulu perbahasan kita hari ini. Maka kita simpulkan, insya Allah dengan kita kembali mentadaburi Al-Quran ini, sama-sama mempelajarinya. Coba tanya diri kita masing. Sudahkah kita beragama Islam? Ya. Sudah dengan ceramah? Ya. Tapi sudahkah pernah sampai ayat Quran 30 juz seperti kita dengan terjemahan? Belum. Kalau belum pernah kita baca Quran terjemahan kata dengan terjemahannya, artinya sampai saat ini yakin atau tidak bahwa kita hanya sedikit sekali paham dengan agama yang kita yakini. Maka itu, ayo sama-sama miliki suami istri, saling niatkan punya anak. Ayo baca Quran terjemahan, mampu kita 1 tahun khatam sekali. Bertambah 10 tahun, 10 kali kata. Kalau demikian, maka terjadilah perubahan besar di Minangkabau ini. Insya Allah nanti tidak ada lagi pelaku maksiat. Kenapa? Orang Minangkabau telah mampu pikir menjadi Al-Quran sebagai petunjuk, sehingga keimanan ini mampu pikir dengan seimbang dengan akal sehat, sehingga mampu membedakan ini yang boleh, ini yang tidak, ini halal haram. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kami akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. حبيبي